Ya, suami juga gitu, kita ngadapin suami, udah tahu otak laki beda, udah tahu laki kalau ngomong dikit, udah tahu laki kalau ditatap matanya lebih dari 5 detik dia lihat tembok. Ya kan, udah kan gitu, udah tahu kalau laki datang 10 menit pertama mukanya rata, ya, istrinya udah senyum, ayang muka rata, ya Allah, itu termasuk mujizat tuh, ya, udah tahu itu, udah tahu. Tapi dikala itu lagi tegang, entah urusan apalah, macam-macam kan urusan kita ya Bu, mulai dari listrik lah, minyak goreng lah, ya, kasih makan kucing lah, yang punya kucing, urusan kita. Tegang tuh lupa ilmu tuh di sini, lupa, ya. Maka sekali lagi, yang penting kita sudah mulai ngerti nih tatanan otak kita. Kenapa Bu Isa? Karena begini posisinya, otak tuh di depan, ya. Otak ilmu kan di depan. Ini namanya prefrontal cortex nih, di depan. Ya. Di belakangnya otak emosi, di bawahnya otak reptil. Nah, kemudian dia bersambung dengan sumsum tulang ke belakang. Di mana sumsum tulang itu jalannya perintah dari otak ke seluruh tubuh. Otak ilmu di depan memang, ya. Tapi otak reptil itu langsung nyambung sama sumsum tulang belakang. Walaupun teman-teman kita sudah punya ilmu di sini, dikala batang otak di sini tegang, yang cuman ngambek dan ngeyel, maka itu duluan yang nyampe ke badan kita, ke seluruh muka. Ya, dari sini nih langsung menyebar ke muka lah, ke badan untuk ngambek atau ngeyel. Bisa paham tentang jalannya otak? Karena banyak juga merasa percuma dong, percuma. Saya tuh ya berharap kita tidak mengatakan kalimat-kalimat percuma, kecuali kalau di Malaysia, karena percuma artinya gratis. Kalau di sini kan percuma itu artinya ya sia-sia, nggak ada sia-sia. Hanya memang sambungan untuk perintah ke bawah itu otak reptil dulu. Sudah otak reptil, otak mamalia, baru otak akal. Kan lama kan ya mikirnya tuh. Maka jangan sampai kita merasa aduh ya buntu, aku buntu. Nah, itu kalimat buntu itu berarti batang otaknya masih tegang, otak mamalianya juga masih tegang gitu. Sebetulnya nggak buntu, hanya masih kurang rileks. Itu aja Pak. Udah istighfar Bu Aisyah berapa kali Bu? 3 kali, lanjut. Astagfirullahaladzim. Ya, bagus lagi istighfarnya, 1 kali istighfar, ya. Biarkan dulu hidung tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Coba deh sama-sama istighfar 1 kali aja. Terus perhatikan hidung, dia akan tarik nafas secara otomatis ya. Coba ya. Astagfirullahaladzim. Iya gak? Itu yang sebetulnya diharapkan, supaya oksigen yang masuk ke dalam itu sekitar 5 liter. Bahkan lebih banyak daripada kita tarik nafas yang panjang. Ini 3 liter doang. Kalau nafas biasa 1 liter. Ya, Bu, tarik nafas panjang Bu. 3 liter. Bu, istighfar Bu. Kalau istighfar dia keluarin dulu karbon dioksidanya, keluarin dulu. Astagfirullahaladzim. Itu 5 liter. Maka karena oksigennya banyak masuk paru-paru, kemudian dia terjadi percepatan pertukaran karbon dioksida oksigen masuk ke jantung, jantung memompa darah yang ke batang otak yang membawa oksigen. Itulah yang bikin rileks batang otak kita. Astagfirullahaladzim. Diam dulu. Kita selama ini gimana? Terlalu buru-buru. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum sempat oksigennya masuk. Belum sempat oksigennya masuk, terlalu buru-buru. Saking oksigennya nggak masuk, ya matanya mau keluar. Astagfirullahaladzim, matanya mau keluar itu ya. Makanya tenang-tenang. Astagfirullahaladzim. Walaupun disuruh berkali-kali. Astagfirullahaladzim. Gitu dulu, ya.
Kita tambahkan sedikit tekniknya, istighfarnya tumak nina pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Biar dia masuk lagi. Dan bukan hanya istighfar saja. La ilaha illallah. Tarik nafas. Otomatis tanpa kita gitu. Ya, lagi kita tahlil ya. La ilaha illallah. Ya, sampai perut kadang-kadang maju kan? Nah, bukan nafasnya masuk ke perut, Bu, enggak, tetap masuk paru-paru. Cuman karena perut kita maju, orang nggak perut maju, paru-paru jadi turun ke bawah, jadi penuh oksigen di paru-paru. Sampai sini bisa paham ya? Iya. Maka itu yang kadang kita kurang. Bu Aisyah sudah istighfar, Bu Aisyah sudah zikir, Bu Aisyah, iya udah bagus. Tapi coba tambahkan sedikit pelan-pelan, supaya oksigen masuk. Kenapa? Karena untuk merilekskan batang otak emosi itu perlu oksigen. Itulah makanya mengapa banyak sekali sekarang olahraga pernafasan. Karena penting itu. Penting untuk bisa merilekskan. Ya, sampai sini bisa sepakat dulu ya. Jadi pernafasan kita sangat bermakna selain untuk memberikan kehidupan pada sel-sel tubuh, terutama juga untuk merilekskan batang otak dan otak emosi kita. Paham ya sampai sini? Supaya apa? Supaya ilmu yang di otak depan teringat kembali. Makanya kalau nyambut suami, pas denger suami datang tuh, mobilnya datang, ibu tarik nafas dulu. Lebih afdal lagi istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Sekilas kayaknya merasa cilaka nih dia datang gitu ya. Padahal bukan. Kita mau merilekskan batang otak kita supaya kita nggak ngambek dan nggak ngeyel. Saya begitu tuh kalau suami datang. Astagfirullahaladzim.